Shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gawim Bukit Muria Tikala Baru. Pada hari ini tanggal 9 Maret 2023, kita hendak dihantar lagi melalui doa dan firman Tuhan. Maka sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika anugerah boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami, alam yang indah, nafas kehidupan yang masih kami hirup sampai pagi hari ini. Kami hendak bekerja, kami hendak sekolah, kami hendak melakukan setiap aktivitas di hari ini. Tetapi kami dalam kerinduan bersama mau berserah kepada Tuhan melalui doa dan memohon tuntunan melalui firman-Mu. Maka pada kesempatan yang indah ini, berkenanlah atas setiap apa yang boleh kami sampaikan. Biarlah Roh Kudus Allah saja yang mampukan kami untuk memahami maksud firman dan memotivasi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi yang berkati Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan tertulis demikian. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari yang indah ini. Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita dalam tema mengakui pertolongan Tuhan. Jika kita merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar dan paling hebat bisa melakukan segala sesuatu, maka kita akan masuk pada masalah yang besar. Ketika kita memiliki keangkuhan, kesombongan, menganggap saya bisa sampai sejauh ini karena memang saya pintar, saya hebat, saya mampu untuk jabatan saat ini, saya masih bisa untuk hidup sampai hari ini, ya karena saya mampu menjaga kesehatan saya. Maka itulah akar dari masalah ketika kita hanya berharap pada diri sendiri. Jemaat yang dikasihi yang berkati Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan kita. Dalam hal ini Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memiliki kebergantungan kepada Tuhan Allah. Karena dia tahu bahwa Tuhan Allah lah yang menyokong dia dalam dia melakukan setiap apa yang diperintahkan kepadanya sebagai seorang nabi. Orang-orang yang dikerjakan Allah pasti disertainya dan akan dijaga supaya mereka tak berkekurangan. Mereka mampu untuk melakukan karena mereka tahu pertolongan daripada Tuhan saja yang akan menyertai kehidupan mereka. Nabi Yesaya tahu ketika dia melaksanakan setiap tugas kehambaannya, ada saja orang-orang yang hendak mencelakai dia, yang tidak suka dengan dia. Tetapi penghukuman sesungguhnya itu berasal daripada Allah. Makanya dia seutuhnya menyerahkan kepada Allah. Karena Allah lah benteng pertahanan dan pertolongannya. Karena waktu pertolongan Tuhan itu tepat dan benar dalam kehidupannya. Ini pun menjadi kesaksian dalam kehidupan kita bersama. Bahwa memang kita sebagai manusia dengan kehebatan, kemampuan, kepintaran, kesehatan kita juga memiliki keterbatasan. Kita memang dianugerahkan karunia, talenta yang luar biasa oleh Allah. Tetapi ini pun menjadi tanda bahwa ternyata ada hal-hal yang kita tidak tangkap, kita tidak tangkas, kita tidak mampu memperlakukannya. Berarti pun kita punya kekurangan. Maka sadarilah, begitu banyak anugerah, karunia yang boleh Allah berikan. Tetapi dalam keadaan kita pun harus sadar, kita punya kekurangan. Dan dalam kekurangan-kekurangan kita itu, kita harus meminta pertolongan, kemampuan kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta kita. Kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki sekarang.
Kita mungkin sombong kepada sesama manusia, tapi ada tanda awas. Tetapi kita sombong juga kepada pencipta kita. Akan ada masalah yang besar ketika kita mulai sombong kepada pencipta kita. Firman Tuhan kita di saat ini mengajak kita sekalian agar supaya mengakui Allah dalam hal memohon pertolongan kepada Dia, karena hanya kepada Dia saja yang terus menjaga, menganugerahkan kita kehidupan dan pertolongan serta kemampuan ketika kita setia dan taat dalam menjalankan tugas-tugas kehambaan kita di dunia ini. Jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, hiduplah sebagai orang percaya yang taat dalam menjalani masa-masa kehambaan di dunia ini. Janganlah menjadi orang yang berlaku jahat, berpikir jahat kepada orang lain. Tuhan Yesuslah sumber penghiburan, pertolongan, dan memberikan kita kemampuan dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya kepadamu saja, ya Tuhan Allah, pencipta semesta. Kami naikkan pujian, syukur, limpah terima kasih dan rasa hormat ketika kami masih boleh lagi untuk diberikan kesempatan menghirup udara yang indah ini, menikmati nafas kehidupan dengan waktu-waktu bersama-sama dengan keluarga. Kami bersyukur kami boleh bekerja pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami, karena sadar benar kami hanya manusia biasa. Kami memang telah diberikan anugerah karunia, talenta, kemampuan, kesehatan, kelimpahan. Tetapi sadarlah kami dalam kehidupan kami sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kami pun punya keterbatasan, kami bisa lalai atas melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Kami bisa sakit, kami bisa lelah, dan sebagainya. Ini menjadi tanda bahwa terbataslah kami sebagai manusia. Maka pada kesempatan yang indah di saat ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan kasih sayang Tuhan saja yang melingkupi kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami sekolah, ketika kami mencari pekerjaan, ketika kami memulai setiap cita-cita dan mimpi kami di hari ini Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang menolong, memampukan dan memperlengkapi kami masing-masing dalam setiap apa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati suami, istri, anak-anak, orang-orang tua lanjut usia kami Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh mencerminkan kasih Allah, mencerminkan citra Allah, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami membawa damai dan berkat kepada setiap orang yang kami temui dan jumpai. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam melakukan setiap tugas-tugas kehambaan, kami mohon biarlah ada roh ketaatan dan kesetiaan. Sadarlah bahwa dalam menjalani kehidupan ini, ada tantangan, ada pergumulan ketika kami mau taat dan setia. Tetapi biarlah itu semua kami mau menyerahkan seutuhnya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan khusus terlebih khususnya, dalam mereka melakukan setiap tugas pelayanan yang ada. Maka biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan semangat dalam melayani, boleh terlingkupi dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak umat yang terselamatkan dan percaya kepada Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Kami Bukit Muriati Kalabaru. Kami bersyukur bersama ketika ada anugerah ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kami Bukit Muriati Kalabaru, mengucapkan selamat bersyukur atas anugerah itu. Biarlah semakin bertambah usia, semakin besar pengharapan, dan semakin besar kasih yang boleh dibagikan di dunia ini terhadap sesama ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa pada renungan harian keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.